pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Veronica Kewapati, mahasiswa PPG Universitas Pendidikan Indonesia 2024. Saya mengajar di SMP Negeri Palugodang Sandosi, Kecamatan Bitihama, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya melakukan ujian kinerja mata pelajaran IPS. Mari kita saksikan pembelajarannya. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar semua? Baik, sehat, luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran kita pagi ini. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Alexander Kolasana. Ada, Ibu. Angelina Barasalom. Ada, Ibu. Charles Antonius. Ada, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, untuk membangkitkan semangat kalian dalam belajar, kita menyanyi dulu. Oke, sambil bertepuk tangan, menyanyi lalu gerak bebas, gitu ya? Lalu. Ya, oke. 1, 2, 3. Jangan bosan-bosannya bertemu dengan guru. Tanyakan jika kita belum paham. Belajar dengan baik agar bisa berhasil. Raihlah cita-cita yang diimpikan. Oke, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita, satu orang temannya membacakan kesepakatan pembelajaran. Kesepakatan pembelajaran. Kesepakatan pembelajaran. 1. 1. Berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. 2. 2. Menghormati guru. Menghormati guru. 3. 3. Berbicara sopan. Berbicara sopan. 4. 4. Mendengarkan pendapat teman. Mendengarkan pendapat teman. 5. 5. Saling menghargai. Saling menghargai. 6. 6. Aktif selama proses pembelajaran. Aktif selama proses pembelajaran. Oke, terima kasih semua untuk membuka seluruh rangkaian kita pagi ini. Marilah kita berdoa. Silakan berdiri. Ya, satu orang temannya memimpin kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami akan mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk itu, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar apa yang diberikan oleh Ibu pada hari ini dapat bermanfaat bagi hari-hari berikutnya. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk semua. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, kita mereview kembali pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, sebelumnya kita belajar materi tentang apa lah? Letak geografis. Ya, letak geografis. Letak astronomi. Ya, letak astronomis. Iklim dan cuaca. Letak geologis. Iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca. Kalau begitu siapa yang masih ingat letak geografis artinya apa? Yang tahu bisa angkat tangan. Ya, Estin. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Ya, tepuk tangan untuk Estin. Berdasarkan ya, kenyataan yang ada di bumi. Di mana negara Indonesia itu diapiti oleh Dua dan Ya. Lalu tadi juga ada letak geologis. Siapa yang masih ingat letak geologis artinya apa? Ya, Tristan. letak suatu wilayah berdasarkan komposisi batu-batuan yang ada di tubuh bumi. Ya, letak suatu wilayah berdasarkan komposisi batu-batuan yang ada di tubuh bumi. Ya. Jadi batu-batuan penyusun tubuh bumi, gitu ya. Ya, jadi kalau kita belajar letak geologis, maka letak geologis itulah yang menyebabkan terjadinya proses pembentukan muka bumi yang nantinya akan kita belajar pada materi selanjutnya. Ya, coba kalian menyebutkan bentuk-bentuk
muka bumi yang kalian lihat di tempat tinggal kita? Gunung. Gunung apa lagi? Bukit. Ya, lembah, pantai, tebing. Ya, ada tebing. Tebing di daerah kita ada atau tidak? Nah, dari semua yang kalian sebutkan tadi, maka tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari pada pertemuan kita kali ini adalah kalian mampu menguraikan pengaruh keberagaman bentuk muka bumi terhadap keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat, gitu ya. Nanti bentuk-bentuk muka bumi tadi itu dia berpengaruh juga terhadap aktivitas masyarakat di daerah setempat. Nanti contohnya seperti ini. Di tempat tinggal kita, aktivitas masyarakat di tempat tinggal kita tidak sama dengan aktivitas orang di Pulau Jawa misalnya atau di Pulau Sumatera, gitu, tidak sama ya? Ya. Karena apa? Dipengaruhi oleh apa? Perbedaan. Ya, dipengaruhi oleh Perbedaan budaya. ya, bisa dipengaruhi oleh perbedaan budaya karena dipengaruhi juga perbedaan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Lalu yang berikut lagi untuk penilaian ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian pengetahuan ini nanti Ibu menilai kalian dari proses pembelajaran di kelas, proses keaktifan atau keikutsertaan kalian dalam mengerjakan LKPD yang nantinya akan dibagikan sebentar. Lalu untuk penilaian keterampilan nanti Ibu suruhkan kalian menggambar salah satu bentuk muka bumi yang ada, yang kalian tahu, yang ada di tempat tinggal kita, gitu ya? Ya, itu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Ya, jadi di sini kalian harus menguasai yang pertama, menggambarkan. Ya, coba cari baca nomor 1. Menggambarkan keberagaman bentuk muka bumi dengan benar. Ya, menggambarkan keberagaman bentuk muka bumi. Jadi kalian menggambarkan, misalnya bentuk daripada bentuk muka bumi gunung itu dia karakteristiknya seperti apa atau ciri-cirinya seperti apa, gitu ya? Atau daerah pantai itu ciri-cirinya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, dan seterusnya. Bisa ya? Bisa Ya. ya. Lalu yang kedua, Igo baca yang kedua. Mengidentifikasikan bentuk-bentuk muka di Indonesia dengan benar. Ya, mengidentifikasi bentuk-bentuk muka bumi di Indonesia. Ya, jadi kita mengidentifikasikan di daerah atau di tempat tinggal kita itu relief permukaan bumi kita itu terdiri dari apa saja, gitu ya. Misalnya gunung, bukit, pegunungan, lembah, dataran tinggi dan seterusnya. Bisa ya? Bisa Ya. Lalu yang berikut lagi. Yang ketiga, baca Kia. Nomor 3. Menguraikan pengaruh keberagaman bentuk muka bumi terhadap keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat. Ya, menguraikan pengaruh keberagaman bentuk muka bumi terhadap keberagaman aktivitas ekonomi. Jadi bentuk-bentuk muka bumi tadi itu contohnya kita di sini berada di daerah pegunungan ya. Ya, kita berada di daerah pegunungan. Jadi aktivitas masyarakat di daerah pegunungan itu dia lebih cocok apa? Gitu ya. Begitu juga dengan orang di pantai, di daerah lembah, di dataran tinggi dan sebagainya. Bisa toh? Bisa. Ya, seperti itu. Lalu coba kalian menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan pertama. Pernahkah kalian pergi ke pantai? Pernah. Pernah. Apa saja yang kalian lihat saat berada di pantai? Kelapa. Pohon kelapa. Apalagi? Pohon bakau. Pasir. Apalagi? Pohon bakau. Pohon bakau. Terumbu karang. Ya, terumbu karang. Apalagi? Ikan. Ya, air laut. Ikan. Ya, ikan. Bintang laut. Ya, bintang laut ya, berbagai macam jenis. Gitu ya. Ya, kalau kita pergi ke pantai banyak sekali kita
Kita lihat di sana. Kalau begitu, pernahkah kalian pergi berekreasi di daerah puncak? Pernah sholat di mana? Oh iya, kalau di tempat tinggal kita berarti menjadi tempat rekreasi kita salah satunya yaitu di Bukit Tuatapang. Ya toh? Ya, ketika kita berada di daerah ketinggian, maka kita melihat berbagai apa saja kita lihat. Desa-desa tetangga, ya toh? Sandis, ya. Sandis ketika berdiri di puncak maka dia bisa lihat rumah neneknya di Sagu, ya toh? Di Koli dan sebagainya. Bahkan di dalam rumah juga kita bisa lihat, ya toh Pati? Ya. Lalu yang berikut lagi, coba yang ketiga. Apa saja bentuk-bentuk pemanfaatan lingkungan dalam upaya memenuhi kebutuhan? Apa saja bentuk pemanfaatan lingkungan? Ya? Suara yang lebih besar. Pantai, Bu. Ya, pantai kita fungsikan sebagai apa? Memancing ikan. Ya, bisa memancing. Ya toh? Ya, menyuluh. Ya, tempat wisata. Ya, tempat wisata. Ya toh? Ya. Kalau misalnya di dalam kelas kita merencanakan minggu depan kita pergi ke pantai, maka kalian bersenang-senang dan memilih di mana tempatnya, ya toh? Ya. Memilih pantai mana yang kita pergi, gitu ya? Ya, oke. Nah, dari semua yang kalian sudah sebutkan tadi, ada yang berekreasi di pantai, ada yang pergi berekreasi di puncak, ya. Lalu ada bentuk-bentuk muka bumi yang kalian sudah sebutkan. Lalu di pantai itu kita lihat apa saja, ada yang sebutkan ikan, ada yang disebutkan terumbu karang dan sebagainya, ada yang sebut bintang laut dan sebagainya, ya. Jadi bentuk-bentuk muka bumi itu dia terjadi karena adanya dua faktor. Faktor apakah itu? Ada faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor eksogen itu faktor yang berasal dari luar bumi. Lalu faktor endogen itu faktor yang berasal dari dalam bumi. Oke? Ya. Oke, untuk lebih jelas kalian mempelajari dan bisa mencapai indikator tujuan pembelajaran tadi, kalian ibu bagikan dalam bentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD, gitu ya? Ya. Jadi kelompok pelajar yang menonton video pembelajaran, ya, di kelompok di situ, silakan. Kemarin ada dua kelompok ya? Ya, silakan yang dua kelompoknya, satu di situ, satu di situ. Lalu yang peta konsepnya di sini. Ya, kelompok yang satunya di sini. Nanti sebentar langsung mengamati gambar. Lalu menjawab LKPD yang dibagikan. Silakan membentuk kelompoknya. Ambil nanti langsung mengamati gambar di sini, lalu menjawab LKPD. Yang visual atau auditory di situ ya, kalian menonton tadi, menonton video pembelajaran. Ya. Di sini juga menonton ya. Lalu yang di sini kalian mengerjakan LKPD dengan mengamati sumber-sumber bacaan. Oke? Oke, ibu bagikan LKPD-nya dulu.
Silakan kalian mengerjakan LKPD dengan melihat sumber belajar yang sudah dibagikan sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing.
depan kelas. Sesuai dengan Oke, masing-masing ketua kelompoknya datang ambil undian di depan. Coba tebak negara di depan, bendera negara. Indonesia. Ini adalah bendera Malaysia. Ya, tepuk tangan untuk Andila. Oke, sebelum kita presentasi hasil di depan kelas, Ibu mengajak kalian semua melepaskan segala kesibukannya. Ambil posisi tenang. Ya, ambil posisi tenang. Duduk yang sopan. Jangan pegang sesuatu di tangan. Tutup mata. Tutup mata. Sambil mendengarkan musik ke mata kalian. Apa yang kalian rasakan? Ya, tenang. Apa lagi? Hening. Untuk merefresh kembali otak kita yang sudah banyak mengerjakan LKPD tadi ya, mengembalikan kembali otak kita seperti semula. Gitu ya? Oke, silakan berdiri. Morning everybody. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to me. Good morning to you. Good morning everybody, how are you? Just fine. Ya, nomor undian 1. Dipersilakan ke depan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Ya, Kepada teman yang membacakan, saya persilakan. Gambar nama muka bumi nomor 1 bukit. Karakteristik dari bukit. Dataran yang bentuknya seperti gunung. Contoh lokasi di daerah kami, di sekitar daerah Bani. Pengaruh terhadap kehidupan manusia berburu di sekitarnya. Nama bentuk muka bumi pada nomor 2 adalah lembah. Karakteristik dari lembah memiliki dataran yang panjang. Contoh lokasi di daerah kami di sekitar daerah Wayuri. Pengaruh terhadap kehidupan manusia di sekitarnya untuk menanam. Nama bentuk muka bumi nomor 3 dataran rendah. Karakteristik dari dataran rendah adalah memiliki ketinggian kurang dari 200 mdpl. Contoh lokasi di daerah kami di sekitar daerah Mekong. dari hasil diskusi kalian lalu sudah dipresentasikan tadi, maka dapat disimpulkan seperti ini. Bentuk-bentuk muka bumi kita seperti gunung, pegunungan dan lain sebagainya yang ada di gambar tadi yang ada di LKPD itu terbentuk karena adanya faktor endogen dan eksogen. Tenaga endogen berarti apa? Tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga yang berasal dari dalam bumi. Contohnya seperti apa? Misalnya, ya gunung meletus, Gempa. ya adanya gempa bumi, gitu ya. Ya. Lalu yang berikut lagi adanya tenaga eksogen. Tenaga eksogen berarti tenaga yang berasal dari luar bumi. Ya. Lalu di tempat tinggal kita itu ada terdapat tinggi rendahnya permukaan bumi, gitu ya. Ya, tinggi rendahnya permukaan bumi itu ada dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pantai dan sebagainya. Itu kita kenal dengan sebutan relief. Kita sebut dengan apa? Relief. Relief berarti tinggi rendahnya permukaan bumi. Ya. Jadi ada bentuk muka bumi wilayah daratan dan ada juga bentuk muka bumi wilayah lautan. Oke, sebelumnya Ibu membagikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Kalian membacakan indikatornya di situ, lalu apakah kalian sudah memahami atau belum memahami? Kalian
kasih tanda centang di situ ya. Ya, baca centang di situ. Selesai centang, tulis nama dan kumpulkan kembali ya. Yang sudah selesai centang bawa ke depan. Yang berikut lagi, Ibu bagikan kertas ini. Kalian menuliskan apa perasaan kamu ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Apa perasaan kalian ketika mengikuti proses pembelajaran hari ini? Yang sudah selesai maju ke depan. Ya, kalian tuliskan PR dulu. Nomor 1, gambarlah salah satu bentuk muka bumi yang kalian lihat di tempat tinggalmu. Berikan hias pada gambarmu. Ya, itu dijadikan sebagai penilaian keterampilan. Oke, silakan berdiri semua sebelum kita menutup pelajaran kita. Oke. Ya, semua berdiri. Tangan diputar-putar, pegang tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, kita sampai di sini dulu. Nanti kali depan baru kita lanjut lagi dengan pembelajaran kita selanjutnya. Mari kita semua berdiri, kita tutup pelajaran kita dengan doa. Silakan berdiri. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala bimbingan-Mu dari awal pembelajaran tadi hingga pada akhir. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Bimbinglah kami agar kami tetap fokus dalam menerima pembelajaran berikutnya. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semua. Pagi.